Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, berakhir dengan indah adalah sebuah harapan bagi setiap manusia. Begitu juga dengan kehidupan. Dari banyak waktu yang dijalani setiap manusia, akhir kehidupanlah yang menjadi penentu atas semua. Ini rahasia kehidupan setiap manusia. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya amalan itu tergantung kepada niatnya. Hadis riwayat Bukhari. Akan tetapi kita tidak boleh lupa bahwa Rasulullah SAW juga mengingatkan, sesungguhnya seorang hamba beramal dengan amalan yang dalam pandangan manusia sebagai sebuah amalan penduduk surga, tetapi ia kemudian menjadi penduduk neraka. Sebaliknya, ada seseorang yang beramal dengan manusia memandangnya sebuah amalan penduduk neraka, kemudian ia menjadi penduduk surga, karena sesungguhnya amalan itu tergantung kepada penutupnya. Hadis riwayat Bukhari. Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Faidul Qadir menjelaskan, Allah mengisyaratkan bahwa amalan itu juga ditentukan oleh penutupnya. Jika ia mulai dan ditutup dengan baik, maka amalannya tersebut akan berubah kebaikan dan ampunan dari Allah. Ini yang disebut oleh ulama dengan miskul khitam. Apa itu miskul khitam? Akhir baik dan manis. Kehidupan yang dijalani dengan aneka warna berakhir dengan manisnya iman. Dalam bahasa yang lebih populer adalah husnul khotimah. Akan tetapi berbeda dengan kisah seorang muazin yang ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Ad-Dawada'a. Kisah datang dari negeri Kinanah tentang seorang pemuda yang dilanda cinta. Pemuda itu seorang ahli ibadah sekaligus seorang muazin di salah satu masjid di kota Mesir. Wajahnya tampan karena cahaya ketaatannya dari hatinya. Masyarakat mengenalnya sebagai pemuda yang sangat soleh. Hingga suatu hari, si pemuda hendak mengumandangkan azan. Seperti biasa, ia pun menuju menara masjid. Namun hari itu tak biasanya. Ia melihat sebuah rumah milik keluarga Nasrani yang ada di samping masjid. Dari ketinggian menara, sang muazin tak sengaja melihat seorang wanita di rumah tersebut. Wanita itu teramat sangat jelita. Hati si pemuda pun segera berdegup kencang. Ia jatuh cinta pada pandangan pertama. Namun cintanya ternyata bergelora hingga membuatnya kalut. Ia segera turun dari menara dan meninggalkan tugas menyerukan panggilan sholat. Bak kehilangan akal, ia pun bergegas menuju rumah si wanita, mengetuk pintu lalu masuk ke dalamnya. Si wanita jelita membukakan pintu segera bertanya, "Ada keperluan apa kamu ke sini?" Tanpa basa-basi si pemuda segera berkata, "Aku menginginkan dirimu." Si wanita kaget mendengarnya dan kembali bertanya, "Mengapa kau menginginkanku?" Sang muazin soleh itu pun menjawab, "Kau telah menawan hatiku dan menutupi akalku." Mendapat pernyataan cinta tiba-tiba, si wanita hanya terdiam. Ia bingung tak memiliki jawaban. "Aku tak akan memberikan jawaban untukmu," ujarnya. Pemuda itu lalu bersikukuh, "Aku ingin menikahimu." Makin terkejutlah si wanita. Ia tahu betul si pemuda adalah seorang muslim soleh berstatus muazin kebanggaan masyarakat muslim. Ia pun berkata, "Bagaimana mungkin kau menikahiku? Sementara kau seorang muslim dan aku adalah wanita Nasrani. Ayahku tidak akan menikahkanku denganmu." Bukannya menyerah, si pemuda justru makin bersikeras. Ia telah dibuat mabuk oleh cinta. Kepayang oleh wanita, ia mengatakan sesuatu yang dapat mencelakakan dirinya kelak, yakni murtad dari satu-satunya agama yang diridhoinya. "Apakah aku harus masuk agamamu? Agama Nasrani?" kata si pemuda telah hilang akal karena hati yang bergelora. Wanita itu pun tersenyum seraya berkata, "Apabila kau masuk Nasrani, aku akan menikahimu." Cinta membuat keimanan si pemuda lenyap seketika. Ia meninggalkan keimanan dan menyetujui syarat si wanita. Ditinggalkannya agama yang lurus lalu memeluk agama yang Nasrani. Hangus sudah kesolehannya. Gelar muazinnya ternoda. Masyarakat muslim pun menyayangkannya. Tak lama kemudian, pernikahan si pemuda dan wanita Nasrani itu pun digelar. Pesta pernikahan ala Nasrani dibuat. Keduanya nampak sangat bahagia. Namun kebahagiaan itu hanya beberapa saat. Di hari pernikahan, tragedi yang tak pernah disangka tiba-tiba terjadi. Si pemuda jatuh dari loteng rumahnya hingga ajal merenggut nyawa.
Si pemuda meninggal di hari pernikahannya. Sebelum menikmati kebahagiaan berumah tangga, bahkan sebelum menyentuh istrinya si wanita jelita yang ia cintai hingga gila. Ia mati dalam kondisi imannya dahulu tak bisa lagi membelanya kelak. Segala amal baiknya pun tak lagi berguna tanpa adanya keimanan. Bertahun-tahun ia menjalani kehidupan seorang muslim, namun meninggal dalam kondisi kafir. Su'ul khotimah didapatkannya dan semua itu hanya karena cintanya pada seorang wanita. Ia meninggalkan dunia tanpa membawa cinta apalagi si wanita jelita. Yang ia bawa hanyalah penyesalan. Sungguh benar firman Allah, demikianlah keadaan orang-orang kafir itu. Hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, ia berkata, "Ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia, agar aku berbuat amal yang soleh terhadap yang telah aku tinggalkan." Sekali-kali tidak, sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkannya saja. Dan di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan. Quran Surat Al-Mu'min ayat 99 dan ayat 100. Sahabat yang beriman, dari kisah di atas kita senantiasa selalu berdoa kepada Allah untuk meminta hidayahnya agar kita terlindung dari fitnah dunia dan akhirat. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, manusia tidak akan pernah luput dari salah dan dosa. Begitu pula dalam melakukan hal-hal yang memang berkaitan dengan keimanan, yang tadinya ingin meningkatkan kualitas iman, tapi karena mudahnya manusia itu untuk terperangkap ke jalan yang salah, maka malah kita mendapatkan kerusakan pada iman. Itulah hal yang paling berat dalam hidup kita. Hanya saja Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan keringanan bagi setiap hambanya. Bila kita khilaf melakukan perkara yang dilarang oleh Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mempersiapkan penebusannya. Berikut ada 3 penebus jikalau sampai terjadi khilaf. Pertama, menyempurnakan wudhu ketika hawa sangat dingin. Artinya, seseorang yang dengan gigih melawan rasa dingin demi mengambil air wudhu yang akan dipergunakannya untuk beribadah, menunjukkan kegigihannya mengedepankan pengabdian kepada Allah mengalahkan kepentingannya sendiri. Bahkan rasa dingin yang menusuk tulangnya itu sama sekali tidak diindahkannya. Kedua, melangkahkan kaki untuk sholat berjamaah. Artinya, menyengaja dengan niat penuh melaksanakan sholat jamaah. Sesungguhnya sholat jamaah itu keutamaannya 27 kali dibanding dengan sholat sendiri. Begitu pentingnya posisi sholat berjamaah hingga Allah menjanjikan fadilah yang sangat tinggi. Karena sholat berjamaah yang pada dasarnya merupakan urusannya dengan Allah ternyata mengandung hikmah yang sangat luas. Di antaranya dengan sholat berjamaah seseorang akan berjumpa dengan sesama muslim lain yang memungkinkan terjalinnya silaturahmi antar mereka. Selain itu, sholat berjamaah juga dapat menjadi tanda syiar dan kokoh agama Islam, sehingga pemeluk agama lain akan merasa kagum dengan solidaritas dan ketaatan umat muslim yang selalu berkumpul 5 kali dalam sehari. Ketiga, sengaja menunggu waktu sholat ketika telah usai melaksanakan sholat. Dan yang terakhir adalah menunggu waktu sholat tiba setelah melakukan sholat. Maksudnya adalah ketika seseorang usai dengan sholat maghrib, lalu tidak menggeser diri dari masjid atau musola dengan tujuan menunggu sholat isya, maka itu adalah bukti pengorbanan seseorang untuk mengutamakan urusan ibadah di atas urusan lainnya. Artinya dengan menunggu waktu sholat selanjutnya, seseorang berarti menghentikan kegiatan lainnya dan segala urusannya hanya untuk menghadapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat yang beriman, sebesar-besarnya dosa manusia apabila dia mau bersungguh-sungguh untuk bertaubat nasuha kepada Allah, maka Allah Ta'ala pasti akan mengampuni dosa-dosa yang telah diperbuatnya. Dan semoga Allah Ta'ala tidak henti-hentinya mencurahkan rahmat serta salamnya kepada kita semua. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah.